Halo, perkenalkan, saya Stephen Giwan, mahasiswa Universitas Saputra School of Business Makassar. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai sistem operasional perusahaan yang pernah diterapkan selama 5 tahun terakhir. Video kali ini juga sebagai tugas dari manajemen operasional dengan dosen pengampu Pak DJ Anderson Butar-Butar. Berikut merupakan beberapa sistem operasional perusahaan yang akan saya bahas pada video kali ini. Yang pertama itu ada PT Bank Sentral Asia atau yang biasa kita kenal dengan Bank BCA. Bank BCA didirikan pada 21 Februari 1957 dan resmi beroperasi sebagai bank syariah pada tanggal 5 April 2010. Saat ini Bank BCA telah memiliki 139 kantor cabang utama di Indonesia. Namun beberapa saat yang lalu, Bank BCA mengalami masalah operasional, yaitu layanan mobile banking milik Bank BCA dan internet banking BCA error yang disebabkan oleh peningkatan layanan yang sedang dilakukan oleh Bank BCA dengan melakukan pemeliharaan sistem di BCA Mobile sehingga tidak dapat diakses untuk sementara waktu. Hal tersebut membuat nasabah merasa terganggu diakibatkan oleh permasalahan tersebut. Pada kajian jurnal menggunakan manajemen penerapan operasional dengan melakukan pengecekan dan maintenance secara berkala terhadap fungsi sistem IT yang dimiliki untuk menegakkan tata kelola manajemen risiko operasional yang prudent dan berjalan dengan baik. Dari ini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa dalam melakukan sistem peningkatan perusahaan harus melakukan pemberitahuan sebelum melakukan peningkatan sistem agar tidak mengganggu nasabah. Yang kedua itu ada PT Bank Rakyat Indonesia atau yang kita kenal dengan Bank BRI. Bank BRI didirikan pada 16 Desember 1895 oleh Raden B. Arya Wirjamatya. Bank BRI merupakan salah satu bank milik pemerintah yang terbesar di Indonesia. Penerapan masalah operasional manajemen yang pernah diterapkan oleh Bank BRI yaitu strategi baru yang dipersiapkan oleh Bank BRI dalam menghadapi pandemi COVID-19. Hal ini dilakukan agar dapat bertahan dari dampak pandemi yang telah diberikan oleh perusahaan. Kajian jurnal yang digunakan dalam melakukan penerapan manajemen operasional yaitu dengan tujuan mempertahankan kondisi perusahaan dan terus bertumbuh di tengah pandemi COVID-19. Kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu dalam hal ini, strategi sangatlah penting untuk menghindari kejadian-kejadian yang tidak diinginkan oleh perusahaan dan juga perusahaan dapat menggunakan strategi untuk membuktikan bahwa perusahaan mampu menjalankan manajemen perusahaan dengan baik. Yang ketiga itu ada Lion Air. Lion Air didirikan pada tanggal 19 Oktober 1999 dan mulai beroperasi pada tanggal 30 Juni tahun 2000. Perusahaan ini bergerak di sektor transportasi udara dan salah satu penerapan masalah yang diterapkan oleh Lion Air adalah cara atau strategi yang digunakan oleh Lion Air agar dapat bertahan selama pandemi COVID-19 ini. Pada kajian jurnal yang digunakan menggunakan cara yang sama dengan penerapan manajemen operasional yaitu demi mempertahankan kondisi perusahaan dan menghindari terjadinya gulung tikar pada perusahaan. Kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu strategi merupakan langkah yang digunakan untuk mengatasi kelemahan dan hambatan suatu entitas dengan sumber daya dan peluang yang dimilikinya. Setiap perusahaan merencanakan strategi sesuai dengan kekuatan, peluang, kelemahan, dan juga hambatan yang ada. Setelah merencanakan strategi selanjutnya, diimplementasikan untuk dapat mencapai tujuan entitas. Tidak berhenti dengan mengimplementasikan strategi. Strategi juga dapat
dan perlu dievaluasi untuk dapat menilai keefektifan penerapannya dalam pencapaian tujuan entitas. Apabila strategi yang diimplementasikan kurang efektif dalam mencapai tujuan, maka entitas dapat melakukan upaya perbaikan strategi dengan segera. Yang keempat itu adalah PT Sasa Inti. PT Sasa Inti adalah perusahaan makanan dan bumbu terkemuka di Indonesia. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1973 oleh Rudolf Chandra. Salah satu penerapan masalah operasional yang diterapkan oleh perusahaan yaitu strategi kreatif yang dibuat oleh perusahaan Sasa dengan tujuan membangun branding di masa pandemi, seperti melakukan program masak di TV, pemberian hampers ke masyarakat, atau pengembangan UMKM dengan program, dan lain-lain. Kajian jurnal menggunakan penerapan manajemen operasional demi menjaga pelanggan perusahaan. Kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu pada pandemi COVID-19 berpengaruh terhadap bisnis perusahaan, terutama telah mengubah gaya hidup dan gaya konsumsi konsumen. Oleh karena itu, sebaiknya perusahaan mulai memakai pendekatan branding dalam memasarkan produknya. Branding sejatinya juga merupakan strategi pemasaran atau promosi yang mampu meningkatkan nilai tambah produk dengan signifikan. Yang kelima itu ada PT Wijaya Karya Bangunan Gedung. PT Wijaya Karya Bangunan Gedung berdiri pada 24 Oktober 2008. PT Wijaya Karya Bangunan Gedung berfokus pada bidang konstruksi bangunan gedung yang melayani pasar umum antara lain pemerintah, BUMN atau BUMD, dan perusahaan swasta di Indonesia. Salah satu penerapan masalah operasional yang pernah diterapkan oleh perusahaan yaitu perusahaan berusaha untuk mengembangkan CSR atau Corporate Social Responsibility yang strategis di lingkungan rumah yatim yang tersebar di seluruh Indonesia. Kajian jurnal yang digunakan memakai cara yang sama dengan penerapan manajemen operasional, yaitu demi membantu masyarakat yang kurang mampu dan mengembangkan CSR di kalangan rumah yatim. Kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu PT Wijaya ingin mengembangkan CSR di lingkungan rumah yatim untuk membantu orang-orang yang kurang mampu dengan tujuan mengembangkan sumber daya manusia yang ada di Indonesia. Yang keenam itu ada PT Asia Pacific Fibers. PT Asia Pacific Fibers adalah salah satu perusahaan yang bergerak di bidang industri tekstil yang memproduksi polyester chips. Perusahaan ini didirikan pada 15 Februari 1984 dan memulai kegiatan usaha komersialnya pada tahun 1986. Salah satu penerapan masalah operasional yang diterapkan oleh perusahaan yaitu pengelolaan inventory untuk mengefisiensi penyimpanan di perusahaan. Pada kajian jurnal menggunakan penerapan manajemen operasional yaitu agar dapat mengendalikan inventory perusahaan dengan baik. Kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu perusahaan melakukan pengendalian inventory agar dapat terkendali dan sistem produksi dapat selalu berjalan dengan baik. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari keseluruhan sistem operasional yang telah saya bahas yaitu sistem operasional dilaksanakan dengan tujuan untuk memperbaiki setiap masalah yang ada dalam perusahaan dan juga untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan kinerja dalam perusahaan agar perusahaan dapat semakin berkembang dan meningkat. Sekian hasil presentasi saya.
Mohon maaf bila ada kesalahan. Sekian dan terima kasih.